Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Roma 14. Mari kita lihat di surat Roma pasal yang ke-14 ayat 8 saja. Saya baca untuk kita semuanya. Mari kita perhatikan Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi, temanya adalah hidup atau mati, kita milik Tuhan. Saudara-saudara yang pernah mempunyai anak, pasti memahami, mengerti. Yang belum mempunyai anak, nanti akan mengerti. Kenapa? Kalau saudara kita selidik, perhatikan ya, baby ketika sudah mulai menginjak balita, sudah mulai menginjak anak-anak, kita mengatakan bahwa setiap manusia ini yang diciptakan oleh Tuhan ya, mempunyai sifat yang ingin memiliki. Kalau kita lihat anak balita ya, yang sedang bermain-main dengan mainannya, dengan teman-temannya, itu biasanya berebutan. Kenapa? Karena dia menganggap mainan itu milik dia. Ini milik saya, yang satu bukan, ini milik saya. Kan dia biasa nggak ngomong, oh berebut, berebut, berebut. Kenapa? Punya sifat ingin memiliki. Nah, apalagi kita sudah dewasa, kita ingin memiliki sesuatu yang kita inginkan, ya kan? Ya nak, saya mau punya HP milik saya. Saya ingin punya motor milik saya. Karena kalau sudah mulai menginjak dewasa punya keluarga, ini istri ada milik saya dong, ya kan? Sebelum punya istri kan kita kan berpacaran, engkau milikku dan aku milikmu. Ya nggak bisa lagi milik orang lain. Nah ini punya satu sifat yang begitu. Ya, sudah punya keluarga, ingin punya anak, punya rumah dan sebagainya dan sebagainya. Ingin memiliki sesuatu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, kita memiliki sesuatu dan kita harus berusaha kan untuk mendapatkannya, cari uang dan sebagainya. Nah, ini celakanya para pejabat kita di Indonesia ini mau cepat kaya, punya milik sesuatu yang secara tidak fair, tidak ilegal. Ini contohnya. Ya, kita boleh sebut kan namanya keren. Wah, namanya saya sudah sering mengatakan, kalau punya anak jangan kasih namanya apa tau nggak? Immanuel. Itu bukan miliknya manusia. Jangan engkau kasih dia namanya Immanuel. Apalagi ada tokonya kan? Toko buku Immanuel. Aduh, apa ada Immanuel situ? Jual buku-bukunya banyak, nggak benar. Itu. Ya, nah, kata itu khusus kudus. Siapa punya namanya? Bukan milik manusia. Nah, sudah ingat. Tuhan punya nama itu yuk pakai. Oh, namanya tuh keren. Immanuel Ebenezer. Lord Ebenezer itu sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, pas lagi mau dapat sesuatu milik dia, ketangkap KPK, OTT. Lalu itu saudara. Nah, caranya nggak benar. Saudara, memiliki sesuatu dengan cara nggak benar. Itu ya jelas. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, si iblis juga mau begitu. Ya, dia mau merampas Tuhan punya milik, jadi miliknya. Dengan cara bagaimana, tahu nggak? Dia menipu Hawa. Diputar balik firman Tuhan. Tuhan bilang, tidak boleh makan, kamu makan, mati. Ya, tentang buah pengetahuan baik dan jahat. Datang si iblis tuh. Wah, dia tuh pakai si ular. Wah, ngomongnya bagus. Ya, nah? Kata-kata yang indah. Kan begitu. Kamu boleh makan.
Kalau kamu makan, kamu akan seperti Tuhan. Tahu yang baik dan jahat. Tidak mati. Gitu kan. Benar kok. Kan begitu. Akhirnya dimakan, diambil. Akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Akhirnya kan dikuasai oleh dosa. Ya, dikuasai jadi hambanya dosa. Hambanya si iblis, miliknya. Nah, saudara. Jadi seolah-olah setan itu telah dunia ini manusia jadi miliknya. Kenapa? Nah, pada waktu dia mencobai Tuhan Yesus di padang gurun kan. Pertama, kedua, jadikan batu, roti, you kan lapar. Tuhan tolak kan. Dibawa lagi ke tiang menara rumah Tuhan itu. Jatuhkan, Tuhan akan tolong kamu. Dia panggil malaikat supaya buat kamu supaya nggak terentuk batu gitu jatuh ya. Anak buat di bawahnya lagi gunung tinggi. Nah, di sini dia bilang, lihat kerajaan dunia dan kemuliaan dunia yang indah ini aku berikan kepadamu. Dia seolah-olah tuh ini milik dia loh. Ya kan? Aku kasih kepadamu Yesus. Jika engkau sujud kepadaku. Worship me. Dia kamu kasih. Tuhan bilang, Iris, nyala engkau. Engkau harus menyembah siapa? Tuhan Allahmu satu-satunya itu. Ya, dia tinggalkan Yesus. Jadi seolah-olah, ya kan? Dunia ini miliknya dia gitu loh. Makanya Paulus mengatakan itu, ya kan? Iblis itu apa nama itu? Dunia ini adalah menjadi apa? Ada satu ayat mengatakan itu iblis itu menjadi dewanya dunia ini kan. Punyaan dia seolah-olah kan begitu. Oke. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, kita perhatikan ya bahwa pada waktu ya Allah itu menciptakan manusia, Allah menciptakan Taman Eden untuk manusia. Nah, taman dunia ini kan miliknya Tuhan. Jelas sekali ya di dalam Mazmur 24 ayat 1, ya, manusia harus menyadari dan setan sebenarnya tahu ya, mengatakan demikian ya. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Nah, yang diam di dalamnya siapa? Kan Adam diam di dunia kan? Taman Eden. Milik Tuhan, yes. Taman Eden ini milik Tuhan ya. Dunia milik Tuhan. Segala ciptaan makhluk hidup milik Tuhan. Sangat jelas. Mazmur 21 ayat 1. Nah, tetapi si iblis ini licik ya. Dia mau ngambil miliknya Tuhan. Oke? Sangat licik dia. Nah, saudaraku, karena dosa inilah kita lihat. Manusia ingin memiliki sesuatu dengan cara yang nggak benar. Tentu juga ada yang memiliki sesuatu dengan cara yang benar. Kerja dan sebagainya dapat sesuatu sesuai dengan usahanya sendiri. Tapi ada yang mendapatkan banyak hartanya, miliknya dengan cara yang tidak benar. Ya kan? Korupsi dan sebagainya. Dan ada juga ya negara-negara saling merebut wilayah. Nah, ini udah menjurus kepada bukan pribadi lagi, tapi satu bangsa saling merebut tanah. Ya kan? Nah, sekarang Tiongkok, tahu nggak saudara, sudah punya tanah yang luas sekali ya. Dari Asia Tengah sampai ke Asia jauh. Nah, Asia Timur itu kan. Tanahnya kan luas. Bener, daratannya luas kan. Tapi tahu nggak saudara, itu ada pulau-pulau kecil di Laut Cina Selatan kita mengatakan. Itu Spratly namanya ya. Pulau-pulau Spratly itu ya. Itu kecil-kecil itu, saudara-saudara. Itu lebih dekat dengan negara-negara ASEAN. Dekat Filipina, dekat Brunei, Malaysia, dekat dengan Vietnam, dan juga dekat dengan Indonesia. Pulau Natuna. Tapi tahu nggak? Diklaim oleh China, kami punya. Nah, ini memang ini sifat karakter dari diciptakan itu sudah begitu. Manusia ingin punya dia. Secara pribadi dan secara bangsa. Mau milikinya.
Tapi negara ASEAN tak berdaya. Kenapa? Sekarang Cina sudah menjadi powerful country. Negara yang powerful mau lawan ya. Tak berdaya dah. Kenapa? Ya, kita terima apa. Tapi negara ASEAN sampai hari ini menolak si pihak klaim bahwa itu milik mereka. Makanya sekarang China, pulau-pulau kecil yang tadinya sudah mau tenggelam, dikeruk, diuruk ya namanya. Diuruk seperti ini, pik. Oh, beli tanah, beli pasir, beli itu semua batu-batu, ya diambillah di mana dikeruk, diuruk-uruk, jadi pulau bisa dimanfaatkan. Cina lebih jangkau. Kenapa? Karena hentocien, banyak money, banyak uang. Dia punya uang. Nah, punya dia lagi, punya uang. Dia bisa bikin pulau-pulau yang sudah mau tenggelam-tenggelam, kemudian menjadi pulau yang menjadi pulau daratan. Cina. Nah, ini sifat manusia. Oke. Nah, saudara-saudara, maka terjadilah konflik perebutan tanah. Kenapa sampai hari ini Israel sama negara Arab dan Palestina nggak selesai-selesai? Mereka mau klaim tanah Kanaan milik mereka. Mereka klaim kota Yerusalem ibu kotanya Palestina. Sejarah mencatat tanah Palestina adalah miliknya keturunan Abraham. Sudah kita, firman Tuhan katakan juga jelas ya kan. Mazmur 24 kan. Bumi ini, apa yang ada di bumi ini, yang diam di bumi ini milik Tuhan. Bumi ini milik Tuhan. Tanah ini miliknya Tuhan, bukan miliknya si iblis. Bukan. Bapak Abraham tadinya punya tanah. Ya tanah mungkin dia tanahnya nggak tahu berapa hektar, kita nggak tahu. Kan tinggal di Irak. Di Irak. Sekarang negara Irak. Tuhan panggil, Abraham keluar dari tanah kampung halamanmu. Tinggalkan orang tuamu, saudaramu, pergi ke satu tanah yang akan kuberikan kepadamu. Itulah tanah perjanjian namanya, tanah Kanaan. Abraham berangkat, berangkat sampai di tanah Kanaan. Dia hidupnya namanya nomaden ya. Artinya berpindah-pindah. Jadi dia adalah orang yang hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Yang diinjak-injak kakinya itu tuh masih tanah Kanaan. Itu belum punya dia. Masih punyanya orang Kanaan dan suku-suku bangsa yang lain. Tapi Tuhan bilang, tanah ini akan kukasih kepadamu. Kenapa Tuhan ngomong begitu? Bumi ini milik Tuhan. Ya kan? Ini milik Tuhan loh. Tuhan mau kasih kepada siapa? Itu haknya. Kedaulatan Tuhan begitu. Tapi Abraham belum dapat. Dia pindah sana, pindah sini, pindah sana sini. Sampai dia mati, dia nggak dapat anak itu belum. Belum. Tapi Tuhan sudah janji bahwa tanah itu akan diberikan kepada keturunan Bapak Abraham. Nah, lahirlah kemudian kan Isa. Ismail dulu lahir. Dia kira Ismail jadi menurunkan kepada dia warisannya. Oh no, bukan. Nah, lahirlah Isa. Nah, Isa ini janji Tuhan yang akan mewarisi semua hartamu, warisan. Isa. Nah, Isa punya anak kembar. Benar nggak? Isa punya anak kembar. Siapa namanya? Yang besar, yang punya bulu-bulu banyak, namanya Esau. Kemudian yang adiknya yang mulus, tangannya mulus, namanya Yakub. Tuhan bilang, aku pilih Yakub. Waduh. Nggak pilih Esau, aku pilih Yakub. Karena Yakub nantilah, dari keturunan Yakublah akan datang sang juru selamat. Dan tanah di mana engkau injak ini, ya Ishak dan sebagainya, akan menjadi milik keturunan Yakub. Jelas. Maka itu
khotbah kemarin kan, minggu lalu, keturunan Yakub bertambah jutaan setelah hampir 400 tahun. Di Mesir, siapa yang membebaskan, memerdekakan orang Israel di Mesir? Musa sama Harun. Bawa mereka pergi untuk memiliki tanah perjanjian. Sangat jelas. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Oke? Jadi setiap negara punya tanahnya sendiri. Dan orang Israel punya tanahnya sendiri. Buktinya tanah apa? Punya sertifikat nggak? Nah, Pak Surya kan punya rumah. Bukti punya rumah apa Pak? Sertifikat. Siapa yang kasih Pak? Pemerintah kan? Saya punya apartemen. Bukti kepemilikan saya punya sertifikat juga. Ditulis ukurannya berapa, namanya siapa. Dicap oleh pemerintah. Dibawa notaris kan ya, dicap oleh pemerintah. Oh ini miliknya si A, si B, si C, kan begitu. Demikian juga saya punya mobil. Mobilnya bukti mobil milik siapa? Ah, ada BPKB, samanya STNK. Namanya siapa? Ada. Oh, namanya si A, B, C, D. Kan gitu buktinya. Nah, sekarang saya bertanya. Apa bukti tanah Kanaan miliknya orang Israel? Apa? Nah, betul, Pak. Nggak berani mereka. Sama dengan orang Kristen yang punya faham namanya replacement theology. Baca Alkitab, belajar Alkitab, tahu Yesus datang dari orang Yahudi, akhirnya dibilang itu bukannya milik mereka. Bukan artinya orang Israel yang sekarang bukan Israel yang Alkitab punya. Ini bagaimana cara pikir Anda? Replacement theology, mereka lebih dukung ke Hamas Palestina daripada dukungnya orang Israel. Coba, orang Kristen loh. Bayangkan saudara sekarang. Nah, jadi hak kepemilikan miliknya orang Israel, tanah Kanaan itu, kitab suci, sertifikatnya, nggak bisa hilang. Sebenarnya orang Arab yang tahu kitab suci, mereka ngaku itu betul miliknya orang Israel, bukan miliknya Palestina. Bukan, saudara-saudaraku. Nah, ini jelas. Jadi setiap kepemilikan yang kita punya harus ada buktinya. Ya kan? Bukti kepemilikan itu masih di bumi ya kita ada suratnya. Nah, surat sertifikat tanah, sertifikat rumah dan sebagainya. Oke? Nah, ini orang Israel ini yang sudah dikasih tanah kepada mereka oleh sang pemilik. Sang pemilik siapa? Ya Tuhan Allah. Kan Mazmur 24 tadi kan bilang kan, bumi dan segala isinya adalah milik siapa? Milik Tuhan. Tuhan berhak memberikan tanah itu kepada siapa saja. Ya, tanah Kanaan dikasih kepada Israel, sudah jelas. Yang lain-lain nanti diklaim. Mesir ya punya tanah Mesir. Arab Saudi punya tanahnya sendiri. Oh, udah segala bangsa sudah mulai klaim ini tanah kami, ini tanah ke Cina, ini tanah kami dari sejak nenek moyang mereka dari Chin Ciwang, dari raja-raja. Wah, dari mana batasnya? Batasnya Rusia, batasnya dari selatan, Myanmar lah, Laos lah, India lah. Masih mau berebut tanahnya, saling merebut tanah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, ini Israel ini sudah dikasih tanah Kanaan yang dijanjikan tanah penuh dengan susu dan madu. Benar nggak? Oh ya. Wah, mereka hidup makmur, beda hidup jodoh. Tahu lama-lama mereka apa? Tidak setia kepada Tuhan. Coba, kalau orang sudah makmur, sudah enak-enak, santai-santai, wah lupa. Udahlah, kita sama sajalah. Semua kita ikut-ikut mana boleh yang buat baik aja boleh. Ini bangsa ini nggak setia. Berontak melawan Tuhan. Tuhan izinkan bangsa lain untuk menguasai tanah mereka. Ya kan? Zamannya Yeremia, zamannya David Daniel, kerajaannya runtuh.
umatnya dibawa ke Babilonia. Nah, sekarang Babilonia itu di antara Irak dan Iran itu di antara ke situ. Tanahnya dikuasai oleh Nebukadnezar pada zaman itu. Wow, powerful man. Itu zaman itu Nebukadnezar itu super power. Kerajaannya dari Iran, Irak sampai ke India ya. Kemudian sampai ke mau masuk ke tanah Kanaan, sampai mau ke Mesir. Hampir mau sampai ke sana. Ini kerajaannya Babilonia, super power. Umat Israel ditawan, dibawa pergi ke Babilonia. Tinggallah yang kecil-kecil, yang tinggal sisa-sisa yang kecil-kecil, yang tinggal di tanah Kanaan. Tapi mereka kehilangan negaranya, tanah airnya dikuasai bangsa lain. Satu persatu bangsa-bangsa lain yang pernah menguasai itu Assyria, Syria itu kemudian Babilonia, kemudian timbul datang lagi yang kemana? Yunani, kemudian datang lagi Romawi. Gitu. Silih berganti. Ribuan tahun hilang tanahnya. Milikmu dikuasai bangsa lain. Oh mereka teriak, Tuhan tolong mereka kan. Nah akhirnya apa? Yesus datang belum dikembalikan tanah itu. Yesus kan hidup di bawah bangsa zamannya itu Romawi kan, bahasanya Yunani, ya nggak? Bahasa Arab, bahasa Aram, kan begitu, bahasa Ibrani ya. Gitu? Zaman Yesus, tanah Israel masih dikuasai bangsa lain, gitu loh. Tapi Yesus datang, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sebenarnya Yesus mau menawarkan kepada mereka kerajaan surga itu adalah fisik, di mana Yesus akan jadi raja mereka. Nah, dari mereka akan mempunyai tanah lagi, tetapi mereka nggak percaya, tolak, nggak mau percaya Yesus. Oke, postpone artinya ditunda. Yesus mati, naik ke surga. Nanti dia akan datang lagi dan akan menjadi raja orang Yahudi. Oke, dan raja di atas segala raja. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tapi karena kemurahan Tuhan ya, saudara ya, itu tanah Kanaan itu yang sudah dikuasai oleh bangsa-bangsa lain, berganti-bergantian, ya, berganti-gantian. Akhirnya Tuhan mengembalikan mereka pada tahun 14 Mei. Oke, 14 Mei 1948. Mereka dimenyatakan merdeka. Nah, merdeka. Indonesia sudah merdeka ya kemarin ya. Tahun 45. Israel tahun 48. Merdeka. Nah, mereka memiliki tanah Kanaan itu. Tetapi tidak semua tanah Kanaan mereka kuasai sekarang. Sebagian dikuasai oleh Palestina. Itu Bethlehem. Tempat kelahiran Yesus dikuasai oleh Palestina. Ada sebagian lagi yang di utara itu di Lebanon dan di Syria, itu dikuasai oleh Syria dan Lebanon. Sebagian lagi dikuasai oleh Yordania, padahal itu tanahnya kalau menurut Alkitab itu milik mereka. Gitu loh. Nah, tapi oke, mereka sekarang sudah punya tanah air. Mereka menjadi negara yang bebas, yang punya milik tanah, saudara-saudara ya. Nah, mereka memiliki tanah yang belum komplit kalau menurut Alkitab. Tapi sebenarnya yang paling penting ya, mereka Israel harus adalah menjadi miliknya Tuhan Allah. Nah, ini harusnya mereka menyadari. Kenapa? Karena di dalam Alkitab, Israel itu adalah dikatakan miliknya Allah. Kenapa? Karena dipilih oleh Allah melalui perjanjian Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu yang penting sebenarnya. Tapi masalahnya mereka masih menolak Yesus. Ya gitu, saudara ya. Ya mereka. Tapi sampai hari ini, sesuai dengan janji Allah kepada Israel tetap adalah miliknya Allah. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di Yesaya pasal 1, nah di sana ada mengatakan begini ya. Oke. Nah, ini Israel ini kan sudah diselamatkan oleh Musa kan? Ya, Tuhan sudah memelihara mereka kan? Dikasih tanah kepada mereka kan?
Nah, tetapi apa yang terjadi? Ya, Yesaya mengatakan di sini begini ya. Seperti sabda Tuhan mengatakan begini. Israel diasuh dan dibesarkan oleh Tuhan. Nah, itu Yesaya pasal 1 ayat 2 itu ya. Ya, kan mereka dimerdekakan dari Mesir. Kemudian umat Israel melupakan Tuhan. Yesaya mengatakan mereka digambarkan dengan binatang ya. Nah, binatang aja katanya. Lembu dan keledai mengenal pemiliknya. Tetapi Israel tidak mengenal pemiliknya. Halo, bayangkan. Israel dibesarkan oleh Tuhan. Israel dipelihara oleh Tuhan. Kan begitu. Dikasih tanah kepada mereka. Mereka lupa kepada yang menjadi pemilik. Yang membesarkannya. Miliknya Tuhan. Nah, mereka lupa. Oke? Okay? Nah, saudaraku, apa yang terjadi dengan mereka? Ya, terjadi mereka lupa sama Tuhan, kan begitu. Tapi karena janji Tuhan, Tuhan itu tidak lupa mereka sebenarnya. Nah, mereka tetap miliknya. Kenapa? Karena kadang-kadang itu Israel itu digambarkan sebagai istrinya Allah. Tahu? Ngerti nggak istri Allah? Kan milik Tuhan ya. Tapi istrinya ini selalu berzina. Tidak setia. Maka Tuhan hukum. Nah, Allah adalah suami Israel. Itu adalah suami yang paling setia. Nah, digambar. Kemudian lagi, Israel juga digambarkan dengan apa? Biji mata Allah. Itu di Zakaria pasal 2 ayat 8. Pasal 2 ayat 8, betul. Ya. Biji mata. Siapa yang menyentuh biji mata Tuhan? Menyentuh Tuhan. Tuh, bayangkan. Betapa Tuhan itu menyayangi umat Israel ya. Sampai hari ini. Makanya kita berpikir, kenapa ada sebagai orang Kristen mengatakan, Israel sekarang bukan Israel yang zaman dulu. Israel itu tetap Israel. Biji mata Tuhan. You mengutuk, you terkutuk. You mengacau, ya, you menyentuh mereka, you menyentuh biji matanya Allah. Ya kan, mereka miliknya Allah. Nah, saudara bisa baca itu. Di ayat firman Tuhan sangat jelas. Di ulangan pasal 32, Zakaria 2 ayat 8. Ya kan? Di sana mengatakan milik tuh Israel, miliknya Tuhan, miliknya Allah. Kan begitu. Oke? Nah, sudah yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita lihat firman Tuhan yang mengatakan demikian. Bahwa kita mati dan hidup adalah milik Tuhan. Ya, orang Israel nggak bisa mengatakan itu. Kami mati dan hidup untuk Yehova. Untuk Tuhan Yesus. Nah, ya mati karena dosa mereka. Nah, sekarang mereka hidup untuk siapa? Untuk diri sendiri. Bukan untuk Tuhan. Kenapa? Mereka tolak Yesus. Ya, tolak Yesus. Tetapi kenapa mereka bisa menjadi bangsa yang hebat? Pinter. Semua teknologi banyak yang canggih-canggih diciptakan oleh orang Yahudi. Nah, arahnya langsung. Ya, semua penemuan-penemuan apa ilmu-ilmuwan itu banyak datang dari orang Yahudi. Luar biasa. Kenapa ya? Nah, orang mengatakan, iya memang mereka pilihan Tuhan. Betul. Tetapi banyak mereka yang berilmu, yang kaya, yang punya pengetahuan. Tapi mereka nggak percaya Yesus. Nggak percaya Yesus. Nggak percaya Yesus Kristus adalah Mesias. Memang mereka mengatakan kami orang Jews, yes. Masih tetap mentaati hukum Musa, ya, hukum Taurat. Tapi mereka menolak Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oke. Nah, kita lihat di dalam firman Tuhan. Kembali ke ayat-ayat firman Tuhan. Oke. Nah, Paulus di sini ingin menjelaskan kepada orang Kristen. Tentu juga orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen yang percaya kepada Yesus. You boleh banyak duit. You boleh punya tanah dan sebagainya. Tetapi yang penting, kita harus menjadi miliknya Tuhan. Kan begitu. Paulus mengatakan, kita mati dan hidup miliknya Tuhan. Paulus mengatakan di Filipi pasal 3:20 bahwa orang Kristen kita
adalah warga negara surgawi. Pada saat yang sama, kita juga adalah warga negara dunia, ya kan? Saya WNI, lahir di Indonesia. Pemerintahan saya pemerintahan Republik Indonesia. Berarti saya warga negara Indonesia, WNI. Ya, kan? Nah, ada yang jadi WNA atau yang warga negara Amerika dan sebagainya. Oh, bagus nih. Ya, kan? Nah, kita orang percaya, kita disebut warga negara surgawi atau kita ini keluarganya Allah. Saudara bisa baca di Efesus pasal 2 ayat 19. Nah, orang Kristen harus menyadari ya, betapa kita ini orang yang sangat beruntung. Orang yang sangat bahagia. Kenapa? Pada saat yang sama, you boleh menjadi warga negara dunia, tapi Alkitab mengatakan, kita ini adalah warga surgawi. Anda boleh tidak memiliki sesuatu di bumi ini. Tidak memiliki tanah, tidak memiliki harta banyak. Tapi Anda, kita orang percaya, warga surgawi. Coba. Kalau saya warga surgawi berarti saya mati kembali ke surga. Kan begitu? Ya kan? Saya tinggalkan apa yang ada di bumi ini yang bisa berlalu, yang bisa lewat. Ya kan? You boleh punya harta banyak, akan ditinggalkan. Maka itu Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, dan apa? Kebenarannya. Jangan cari melulu. Tuhan mengatakan, you cari uang, uang bisa dicuri orang. You mencari emas, emas bisa dirampok orang. Ya, tapi carilah atau investlah, ya lah, carilah sesuatu yang kekal di surga, kan begitu, yang tidak akan hilang. Lu cari apa? Manusia cari uang banyak di bumi ini, tapi semua nanti akan hilang. Kalau Anda nggak percaya kepada Yesus, sekalipun Anda percaya Yesus, you banyak uang, kalau antikris datang, uang Anda, semua uang kita akan dikontrol oleh antikris. Ya, percaya? Ya, gimana Pak Surya? Kan, you know, orang Kristen banyak kaya, banyak uang harta. You know? Ya kalau kita di rapture, diangkat, kita kan milik Tuhan. Di rapture, semua kita punya rumah akan tinggal, mobil saya punya akan tinggal. Ya know? Tidak dibawa. Nah, maka itulah, kalau kita menjadi milik Tuhan, mati pun atau hidup pun, kita milik Tuhan. Masih ditanam di kuburan, nggak ada orang peduli, nggak masalah. Tapi kita milik Tuhan loh. Ya kan? Hebat nggak? Ini orang Kristen, saudaraku yang saya kasih. Nah, ada ayat-ayat yang mendukung kita, mengatakan demikian ya. Di 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi kamu adalah angkatan yang terpilih. Waduh, kita ini orang yang terpilih, ya kan? Adalah the chosen generation, generasi yang dipilih. Imamat kerajaan, royal priesthood, bahasa Inggris mengatakannya. Bangsa yang kudus, holy nation, umat yang istimewa. Orang Israel sebenarnya umat yang istimewa loh. Mereka. Tapi saya, mereka nggak setia. Istri yang nggak setia kepada Tuhan. Orang percaya, angsa pilihan dia. Jangan salah paham. Oh, kalau begitu orang Kristen, gereja. Kalau kita satu, kita ini semua adalah the holy nation. Oh nah, holy nation itu artinya sebenarnya adalah artinya orang-orang yang percaya Tuhan, ya milik Tuhan, yaitu anggota tubuh Kristus, bukan organisasi gerejanya menjadi nation. Enggak, kita nggak percaya universal gereja ini. Ya, kita nggak percaya. Kita local church adalah tubuh Kristus. Nah, saudaraku, jadi ada ayat lagi yang mengatakan demikian di Filipi 3:20. Oke? Selama masih hidup di bumi ini ya kita warga dunia, tapi yang penting kita warga surgawi. Nah, saudara bisa baca di Filipi 3:20 bahwa kita adalah milik Kristus. Oke?
Nah, di Filipi 3:20 ini mengatakan kita milik Kristus. Artinya apa? Ya, kita milik Dia. Kalau kita milik Kristus, saudara telah percaya Yesus menjadi milik Kristus, saudara tahu nggak? Keselamatan kita terjamin. Tidak mungkin bisa mengatakan ada orang, ya keselamatan orang Kristen masih bisa hilang. Kan? Ada kan hampir gereja-gereja Injili ya. Gereja karismatik, Injili, Pantekosta, semua. Ada juga yang baptis fundamental. Mereka bilang, salvation is can be lost. Tanya loh. Ya, kenapa? Istilah mereka itu ya, dia bisa mengudukan diri dari iman. Tapi enggak, kita tanya iman, apa maksud itu iman? Dia nggak bisa jawab kan, susah. Begini, saudara-saudara. Ada juga sih itu yang sekarang viral itu. Siapa? Eliono apa ya? Elino apa? Elia Miron. Oh, sekarang tren ya. Orang semua tanya dia sepertinya dia bisa jawab. Oh, dia otaknya pintar, benar. Dia otodidak, belajar. Dia percaya keselamatan bisa hilang. Kenapa? Waktu dia tanya-tanya itu, dibilang begini, dia ambil cangkir gitu ya. Nah gini ya. Nah, ikan itu berenang di gelas itu. Nah, kalau dia keluar dari gelas, gimana? Kan hilang kan? Itu analogi yang tidak bagus. Begini, saudara. Kalau saya sudah menjadi milik Kristus, itu seperti mutiara atau intan permata yang mahal. Yang disimpan di boxnya Tuhan Yesus. Siapa bisa ambil? Tak ada yang bisa ambil. Karena saya ada di dalam Yesus. Oh ya, saya kan masih bisa hidup, masih loncat bisa. Nah, kalau kata milik ini seperti kita simpan batu permata belian. Nggak mungkin bisa dia hilang. Nah, ini baru analogi yang benar. Istilahnya kepemilikan. Kepemilikan. Ya, saya milik Kristus kan begitu. Nah, kemudian kita lihat tema kita tadi kan hidup dan mati milik Kristus. Nah, di Roma 14:8 ya, jika kita hidup untuk Tuhan. Puji Tuhan, kita hidup untuk Tuhan kan? Dan jika kita mati untuk Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen yang ikut Tuhan. Mereka terus sampai ada yang mati. Maka itu kita kan sering menyanyi pujiannya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Tahu nggak? Ini lagu ini ceritanya itu ketika suku di India, di provinsi Assam kalau nggak salah ya. Itu ada missionaries tahun 1903 atau 04 ya. Wah, 100 tahun lebih lalu. Missionaries Baptis pergi ke India yang masih makan manusia itu. Menginjil. Ada satu keluarga bertobat. Percaya Yesus Kristus. Lalu chip, kepala chipnya itu, kepala sukunya marah. Kenapa kamu percaya agama lain? Tidak boleh. Sangkal imanmu. Kalau tidak, keluargamu kami bunuh. Oh, istrinya di tanah mati. Sangkal nggak? Tidak mau. Tidak mungkin. Saya tetap ikutnya. Saya tidak akan balik. Waduh. Anaknya dimatiin. Dan kemudian dia pun dimatikan. Tapi tidak lama kemudian mereka heran. Kenapa keluarga ini mau mati untuk iman mereka? Ada apa? Kenapa percaya Yesus? Kepala suku itu akhirnya satu kampung itu menjadi orang percaya. Maka itu ada orang yang mendengar kisah ini dan menulis syair lagu ini yang kita baca, yang kita nyanyikan oleh orang Kristen. I have decided to follow Jesus.
No turning back. Waduh, kalau Anda baca itu kadang-kadang kita ini belum apa-apa, saudara. Jadi orang Kristen, ya kan? Kita milik Tuhan. Dia sudah menjadi milik Tuhan. Kita tidak akan balik lagi. Aku akan terus ke Tuhan. Oke, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, betapa bahagianya kita adalah milik Tuhan. Yesus milikku, aku milik Tuhan. Luar biasa, kan begitu. Nah, kemudian lagi di 1 Korintus 6:19-20, firman Tuhan ini mengatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Lihat, bukan milik Tuhan, di mana Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Tuhan ada dalam hati kita. Kita milik Dia. Itu jaminan, saudara-saudara. Oke. Nah, kemudian ada lagi di Galatia pasal 5 ayat 24 mengatakan ini. Galatia 5:24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Puji Tuhan. Akhirnya orang yang dulu hidup sebagai orang dunia, sekarang dia sudah mati bersama Kristus di atas kayu salib, kan? Maka itu dia milik Kristus. Sudah mati. Memang kita masih kadang bisa buat dosa. Karena ada daging ini. Maka harus lawan dia. Kita harus minta Roh Kudus pimpinlah kami. Nah, kemudian itulah di dalam Roma pasal 8 ayat 33, ya kan? Sangat jelas bahwa kita harus minta Roh Kudus tuntun pimpin kami supaya kami tidak hidup di dalam kedagingan ini. Nah, Paulus juga mengatakan ya di Roma 8:3-4 mengatakan, kalau kita milik Kristus, siapa yang bisa menggugat kita? Kamu bukan milik Kristus, milik saya. Setan mau gugat. No, bisa lagi. Nggak bisa. Kenapa? Saya milik Kristus dong. Ya, milik Kristus. Mau gugat kita nggak bisa. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Nggak ada orang bisa. Nggak bisa lagi. Nggak bisa. Karena apa? Saya milik Kristus. Dan Kristus adalah milik. Nah, kalau kita memahami, mengerti ini, saudara-saudara, bahwa kita adalah orang Kristen yang menjadi milik Kristus, mati dan hidup bagi Kristus, maka itu firman Tuhan ingin mengatakan demikian. Maka kita ini harus dalam hati kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, thank you. You died for me. Tuhan mati bagiku. Tuhan menyelamatkan aku. Kan gitu. Aku mengucap syukur kepadamu dalam segala hal. Karena aku adalah milikmu. 1 Tesalonika 5:18. Ya. Kemudian saudara, kalau kita mengerti, kita itu berucap syukur, Tuhan aku milikmu. Saya kan tinggal di dunia ini Tuhan. Saya bisa mengalami banyak masalah. Yes, kita mengatakan. Bisa mengalami banyak problema, pergumulan. Yes. Kadang-kadang saya bisa khawatir. Ya. Kadang-kadang saya bisa stres. Yes. Kenapa saya milikmu? Saya bisa khawatir Tuhan. Oh ya, karena kita masih ada kedagingan kita. Karena kita mau hidup, mau survive di dunia ini, mau kerja. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Serahkanlah. Nah, kan? Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena ia memelihara kita. Itu 2 Petrus pasal 5:7. Serahkanlah kekhawatiranmu. Ya, supaya kenapa? Supaya kalau kita ya jangan over anxiety, jangan over ketakutan sampai kita itu stres dan sebagainya. Bisa nggak? Bisa. Ada nggak pendeta yang bisa stres? Ada. Jangan bilang pendeta hebat. Oh, ya Joko banyak imannya pendeta. Enggak, ada juga yang bisa stres. Ada juga bisa sampai stroke karena kekhawatiran. Iya, bisa stres, bisa. Bisa khawatir, bisa. Maka firman Tuhan serahkan. Jangan over. Manusia masih bisa ada kekhawatiran. Ada. Pendeta pun ada. Kalau sudah mau pensiun, pendetanya stres. Kalau saya pensiun, saya tinggal di mana? Bisa stres nggak? Ya kalau saya dulu melayani di gereja lama, saya sudah pensiun loh. Loh, bisa stres saya.
Saya nggak melayani lagi, mau tinggal di rumah mana, nggak ada uang, nggak ada apa-apa. Bisa ada, saya ada. Makanya banyak pendeta juga namanya istilahnya kalau sudah mau pensiun itu ada kekhawatiran ke depan itu. Ada. Nah, maka itu bilang serahkanlah kekhawatiranmu kepada Dia, karena Tuhan itu betul. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau kita menjadi stres, takut sampai kita itu stres dan sampai kita bisa stroke dan sebagainya. Kenapa? Karena di Lukas pasal 21 ayat 26 mengatakan ya bahwa kecemasan itu bisa buat orang mati. Nah, coba kita lihat di Lukas 21, betul? Lukas 21, saudara perhatikan ayat ini, ya, Lukas 21 ayat 26. Oke, Lukas 21, 26, demikian bunyi firman Tuhan. Orang akan mati apa? Ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Bayangkan, saudara masih ingat kan waktu terjadi COVID-19 ya? Banyak yang tidak sakit menjadi sakit dan mati. Itu betul. Oh, ini mengerikan. Kita lihat orang sakit aja yang dekat-dekat yang kena COVID aja kita sudah stres. Apalagi yang tinggal di apartemen ini. Di seberang kiri kanan udah kena. Aduh, yang sebelah sudah ketakutan. Sini sebelahnya kan kena. Aduh, kenapa begini? Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Sudah takut. Takut loh. Saya kena, simu kena. Ada rasa takut? Ada. Hanya itu saya bilang. Saya berteriak seperti Petrus yang sudah hampir mau tenggelam oleh badai kiri kanan. Oh, Yesus. Tolonglah saya. Saya bilang gitu aja. Ada ketakutan. Tapi puji Tuhan. Kita serahkan semua khawatir itu. Kalau enggak, kita bisa stres dan cepat mati. Banyak yang kasus-kasus yang COVID. Enggak belum kena COVID aja. Sudah mati duluan. Ketakutan. Saudara-saudara. Apalagi orang kaya. Sudah mau loncat di jembatan di PIK itu. Ditolong oleh satpam. Yang terkenal itu. Kenapa? Semua mati. Semua sudah mati. Tinggal dia. Tapi satpam itu gendong dia. Saya lihat di TV itu ya. Bawa dia pulang. Tapi nggak tahu masih hidup nggak dia. Bayangkan, mau loncat, mau mati. Mana? Bayangkan, sangat menakutkan. Tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan. Nah, kita harus hidup kita untuk Tuhan. Kita menyerahkan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara-saudara, kita ini Kristen, Kristen Alkitabiah. Kita ingat, kita ini milik Tuhan. Mati dan hidup adalah milik Tuhan. Itu jaminannya. Kita jangan khawatir lagi. Itu. Kenapa? Nggak usah. Keselamatan terjamin. Karena kita milik Tuhan. Nah, pertanyaan sekarang, apakah saudara percaya nggak? Yakin nggak saudara itu miliknya Tuhan Yesus? Jeffna, kamu milik Yesus atau bukan? Ezra, kamu milik Yesus atau bukan? Kalau kita milik Yesus, thank you Lord. Saya percaya. Yesus mati di salib menebus dosa saya. Dan saya menjadi miliknya. Thank you Lord. Saya menjadi anaknya. Bukan anak Allah. Ya enggak? Betapa saya bahagia. Saya jadi anak Allah dipanggil. Saya menjadi milik Kristus. Dan Kristus milik saya. Tidak ada yang bisa memisahkan saya dari Kristus. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita hari ini. Dan seterusnya. Jangan kita khawatir. Karena ingat, sekalipun kita masih di bumi ini, bumi yang tidak aman, tidak nyaman kadang-kadang ya kalau terjadi perang dan sebagainya. Tapi saya adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah milik saya. Mari kita berdoa.